ashabihim. Wes ya, masuk ke stadium ya. Bismillah. Stadium di dalam konflik itu bukan mulai dari nol. Ya, ini bahas ini enak banget ya. Ada bahan. Terima kasih. Iki kening deh, loro. Ada acara luar. Oh. Pinter saya nyari partner yang sudah. Iya, siap. Saya kira Ken sakit hati ini. Jadinya teman-teman bukan dari nol tapi mulai dari 1. Hatta malam pertama pun itu sudah ada konflik. Saya nggak mau langsung bertanya ke beliau, nggak mungkin. Baru awalnya konflikmu wujudnya apa? Nggak bisa, jangan. Kiso paranoid bojone ning kene iso diprotes aku. Mundur tat. Tuh. 1, teman-teman, itu dimulai sejak malam pertama. Nah ini makanya sering dulu saya ingatkan ke antum semua, kalau nikah tolong banget diusahakan, dipaksa banget cuti minimal 5 hari. Karena di hari pertama pasti Anda ditahan di rumah si perempuan. Dan kalau ditahan di rumah perempuan nggak bisa keluar ke hotel-hotel terdekat. Biasanya kamar pengantin Anda dipenuhi oleh bed cover, magicom, wa ala ashabihim. Ini sebenarnya sudah konflik ini. Suaminya gerundel, ya opo sih? Arep malam pertama kok malah gudang. Tapi kenapa nggak diungkapkan secara verbal? Padahal beliau verbanya mantap. Ku maklumi, masalah. Awal-awal bu, penuh cinta, nggak mungkin disampaikan. Disampaikan nggak mungkin. Suaminya menyampaikan juga nggak mungkin. Hindang beresono wae, lebokno ning nggak mungkin. Karena sama-sama sudah capek, akhirnya terjadi apalah yang terjadi, masya Allah, ya. Tidur dan lain sebagainya, gak usah dibahas ya itu. Mungkin bahas iki ku saweneng tambah murup. Jadinya teman-teman itu sebenarnya udah konflik. Kemudian yang kedua, sering banget nih waspada nanti yang nikah di awal-awal masih tinggalnya di Pondok Al Mertua Indah. Itu harus disadari non-verbanya istri. Nek wis mulai kesok-kesok ini biasanya dia kan kalau sudah sampai nangis. Awal-awal tuh saya nggak bisa membahasakan tangisan istri itu sebenarnya jengkel banget, seneng banget, bahagia banget atau gimana, saya sulit di awal-awal itu. Kita harus tahu non-verbanya seperti apa. Sebenarnya itu kalau sudah mulai ya piring klonteng dan itu kok sebenarnya rumah ini nggak ada privasi sekali sih, aku pengen ngontrak dan itu bahasanya sebenarnya. Karena nggak bisa ngomong karena cuma nangis saja. Karena ketika dia ngomong, lihat kita dapuran kita di awal-awal nikah gak mungkin ya gaji 300.000 arep ngontrak. Ketika itu saya ingat banget saat ngajar di ma'hadnya Ustadz Wijayanto, ya gaji saya minim kali kalau nggak dikasih sama Allah wasilah ma'had rumah asatid. Ketika itu paling saya ngemper teras pernikahan, serius, karena udah habis buat walimah. Karena walimah itu sangat kejam bagi kita. Kita, bukan lo. Kita. Kita. Sabar, astagfirullah. Kok emosi negatif saya keluar semuanya, astagfirullah. Sorry mbak ya, sorry. Afu. Ini kayaknya aja sejahtera ya. Happy kayaknya ada yang ngoper handle kayaknya. Yes ya, jadinya teman-teman dari awal itu biasanya kalau masih nginep di Pondok Al Mertua Indah duluan, eneng gludak-gludak ke pasar padus ini, masya Allah. Pas mau mandi itu suara apa ya? Kucing bu. Padahal Anda mau mandi. Balik kalau Anda di daerah Malang, kok ada yang paham, masya Allah ya. Di daerah Bogor, Malang yang dingin-dingin, Bukit Tinggi, Pohuwato di Sulawesi Utara itu masya Allah. Kalau nggak godok air dulu bisa beku Anda, masya Allah. Saya nggak lanjutkan part itu. Ini part makanya dulu teman-teman, kenapa antara tetangga-tetangga itu dulu keraket? Karena biasanya kamar mandi itu diletakin di belakang. Jadi pas arep BAB, BAC, BAK itu masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arep ngising loh sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sekarang semuanya serba di dalam. Makanya kalau Anda tinggal di Pondok Al Mertua Indah, kok ada yang kamar dalam, pilih kamar yang itu. Biar aman, safety, masya Allah. Safety. Faham, masya Allah. Faham tuh, masya Allah. Anil kalam, masya Allah. Ini saya nggak mau seperti itu. Karena saya ya halal itu udah apa ya, istri kadang-kadang dongkol itu luar biasa.
Belum yang lainnya. Yang lain-lain itu kayak melototin odol, biasanya istri dari bawah, kita langsung aja. Dulu nek kos-kosane kontraane sing lanange byo, iki bentuk iki kapal apa mobil nggak jelas banget. Kalau perempuan tuh masya Allah, mas kalau melototin dari sini, itu awal-awal nikah masih telaten itu. Dari sini tersenyum, nah udah tersenyum. Dari sini bukan dari sini mas, kan kita tahu sendiri kan gajinya mas juga belum gede-gede amat, makanya biar hemat jangan dari sini mas, dari sini. Masya Allah, itu masih ya itulah penuh cinta, masya Allah penuh cinta. Akhwat kalau nyampirin anduk kan masya Allah rapi tuh, lun, wer. Itu stadium konflik udah pertama itu. Itu kalau kita nggak tahu pintu emergensinya, masya Allah teman-teman. Itu bisa naik makom ke level stadium yang ketiga langsung. Ini mengerikan. Karena apa? Masalah yang bertumpuk-tumpuk itu masya Allah tinggal nunggu bom waktunya saja teman-teman. Wes, saya buka salah satu ciri ya. Ciri dari kiamat rumah tangga itu disebutkan di sini pakai lughatul injiliziyah, laisa lughatul arabiyyah, masyaallah. Itu criticism. Jadi ini bukan sekedar mengkritik, tapi langsung dikatakan dasar, kemudian langsung ada penggelaran negatif sama istri atau pasangan kita. Ini sudah kiamat ini. Apalagi itu kalau berulang-ulang. Lah, tapi kalau nggak suka mengkritik pasangan kita, jangan juga merasa aman, karena lawan dari mengkritik itu bukan diam, tapi dikatakan di sini, tak waca nih, silent conflict. Silent conflict ini paling mengerikan. Dia itu memendam rasa gonduknya. Makanya kalau udah dipendam, gak pernah ditekoni, ya kan? Sing ditekoni wis masak purung. Duit kok entek cepet men. Kowe jajal nek kerja koyo apa. Itu kalau nanti perempuan bales, jajal gendongan anakmu lah, cawe ana popok dan lain sebagainya. Mati kita, Bos. Silent konflik ini mengerikan, lebih mengerikan daripada diem. Kalau diem ini hanya verbanya saja. Kalau silent konflik sudah sampai alam bawah sadar, teman-teman. Wes. Jadinya keluarga yang bahagia, kalau nggak pengen tanda ya pintu emergensinya kayak gini. Kalau ada misal sifat-sifat pasangan yang kita nggak suka, yang beda banget, karena kan kadang-kadang kultur kita berbeda, ya kan? Misal ada yang di sini dari Medan nikah sama orang Bantul, kan beda, tarikannya udah beda, Bos. Oh beda. Ini Medan. Oh Jogja sama Lombok ya nggak terlalu ekstrim lah ya, nggak terlalu ekstrim. Makassar dapat Gunung Kidul, ini rada ekstrim, ya kan? Kalau Medan kayak mana? Lemah kali kamu. Ini masya Allah dia itu udah halus, udah kromo inggil mungkin di sana ya. Makanya kalau ada hal yang nggak suka, teman-teman bilang kayak gini, Bu, Pak, saya itu merasakan kayak gini, dan saya pengennya seperti ini. Itu pun benar-benar sebelum menyampaikan kita harus penuh empati dan menjaga suasana, memilih tempat yang baik dan lain sebagainya. Wes. Tapi kalau langsung kritik serius, itu akan muncul. Dan ingat, kalau sampai dipendam, ingat secara neurologis kita itu 3 kali lipat lebih ingat yang buruk-buruk. Apalagi perempuan itu gampang memaafkan tapi sulit melupakan. Dieling-eling terus salahmu. Serius. Misal beliau bekerja, sini juga bekerja. Piye Pak, 10 tahun nikah karo aku, wis tau ngeweng rezeki aku burung. Karena apa gini? Ada rumah tangga yang semua sekolah anak-anak ditanggung sama bapak dan ibu-ibu karena membantu sedekah. Pokoknya bab makanan, urusan dapur beliau. Akhirnya ibunya ini merasa super power. Ya saya buka satu aja, kembali ke stadium konflik.
handuk terbang. Ini mengerikan. Dan di awal-awal kan cuma itu aja. Akhirnya ku maafkan karena kan baru seminggu. Nanti kan insya Allah kalau 2 minggu berubah kok. Husnudonnya itu masih dalam. Jadi semuanya itu tampak Masya Allah sempurna. Sempurna ini luar biasa, perfect, Masya Allah. Seminggu, karena seminggu pertama laki-laki fokusnya hanya berbuka puasa. Paham Mbak ya? Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan Anda sangat sulit untuk sholat berjamaah karena setannya double. Setan hakiki dan minal jinnati wan nas. Jinnya dari manusia itu adalah istri kita. Wes yang jomblo ditelan mentah-mentah saja. Percaya sama saya. Ketok ayo soleh, tekonono sebelahku kanan lah, percaya. Tekonono. Wes setebal apapun, Masya Allah. Makanya pesan sama istri antum di awal-awal nikah, ketika anak susah dibangun di awal-awal pernikahan, tolong ingetin saya. Kalau sudah kayak gitu, istri nggak sungkan-sungkan. Dan saya pernah survei kecil-kecilan. Ini surveinya agak menarik. Wes sembuh iki bengi-bengi rusak pengajiannya. Surveinya adalah berapa kali Pak seorang istri atau istri Anda itu ngomong secara verbal, ngomong untuk berhubungan intim. Itu jarang banget. Ada yang 25 tahun ngomongnya baru 3 kali. Ada yang cuma 2 kali. Karena sungkan. Kalau tidak ada kenyamanan nggak mungkin. Tapi kalau sudah nyaman, titik njaluk, Masya Allah. Allahumma laka sumtu, Allahumma laka sumtu, wa bika amantu. Masya Allah. Bukan kita tapi yang sono. Astagfirullah, bahas apa to yo? Wes, saya langsung aja wes ya. Stadium nih, kalau ini dibiarkan berlarut-larut, teman-teman, ini juga akan bisa jadi konfliknya jadi membesar. Ya kan? Masalah anduk ini jadi membesar. Kalimatnya cirinya kayak gini. Kowe iki arep nganterne aku ning surga. Urusan odol, ora beres-beres 5 tahun iki. Oh, delon. Kloto ini apa lagi nih? Saya kok dapat diksi-diksi baru nih. Nih, urusan odol. Padahal kita tidak mengevaluasi apa-apa yang menjadi kesalahan kita. Wes, langsung stadium konflik yang kedua. Stadium konflik yang kedua ini kecil-kecilnya sudah lewat, tapi sudah mulai ada verba, non verba yang mulai dari atau dan atau sudah ngingetin, tetapi ciri khasnya dia ngingetin non verbanya yang agak galak dan lain sebagainya itu di tempat yang tertutup jauh dari anak-anaknya. Ini stadium konflik kepiro? 2. Berapa Mbak? 2 ya. Fokus. 2-nya adalah stadium konflik. Bapak ini ngeloro mesti fokusnya ning kono. Astagfirullahaladzim. Ya. 2 itu sudah mulai berani mengekspresikan. Dan ingat, dari stadium 1 ke stadium 2 ini harus ada minta maaf, harus ada family time, harus ada saling memaafkan, harus ada saling ngobrol. Kalau enggak mesti naik ke kedua itu. Mesti ingat, jauh dari anak-anak. Tapi kalau ini dibiarkan berlarut-larut terus, itu mesti sampai stadium ketiga. Stadium ketiganya adalah saat ekspresi ini sudah tidak mengenal tempat dan tidak mengenal waktu. Asal muntap langsung dier kayak gitu. Dan sudah berani luar biasa di depan anak. Ingat, kalau sudah sampai sini kita nggak sadar keluarga kita masih baik-baik saja. Ini kan perasaanmu aja, ya kan? Kita tuh kadang-kadang koyoke wis keluarga saya sakinah mawaddah warahmah. Itu persepsi suami, persepsi istri nih. Yo kok ngene sakinah mawaddah warahmah. Tuh. Makanya kalau sudah kayak gini berani bentak di depan anak-anak, ini sebenarnya ada emosi negatif yang benar-benar harus dikeluarkan, luar biasa. Ya, makanya para single man dan single woman rahimakumullah, pernikahan itu tidak segampang yang Anda bayangkan. Dan pernikahan itu tidak selalu seperti cerita Cinderella, Masya Allah, yang endingnya selalu manis. Ini kan persepsi mutok, ya kan?
Masya Allah. Karena seminggu pertama tagihan resepsi itu udah banyak banget. Urung yang nota-nota yang belum muncul, Masya Allah. Ya kan, yang tercecer. Wah, pengalaman banget ya. Astagfirullahaladzim. Wes, itu makanya stadium ketiga seperti itu. Sudah berani bentak-bentak itu. Dan saya pernah nemuin di salah satu kota di Jawa. Wah, aku Jawa ndi gak wani nyebut aku. Ya, pokoknya di Jawa itu, ya. Entah itu tengah, barat, timur. Itu dia 17 tahun, pernikahannya sudah 25 tahun, 17 tahun terakhir itu tidurnya terpisah dari suaminya. Lagi pernikahan apa? Serumah badan, udah punya cucu. Ini kan mengerikan nih. Dan kalau sudah seperti ini sebenarnya lah ya, kalau dia nggak sok strong, ya kan? Dan kalau dipertahankan buat apa? Ini sebenarnya sudah stadium yang keempat. Pokoknya sudah apa ya, angel diajak ngobrol, kemudian tidurnya sudah mulai pengen pisah aja, ini udah stadiumnya yang keempat. Ini udah warning banget, tet. Walaupun rezeki lancar dan lain sebagainya, kalau sudah sampai seperti ini, nggak ada muhasabah, nggak ada rehlah, tidak ada family time, tidak ada ngobrol yang sangat lebih, ini mengerikan. Yes ya, stadium konflik beres. Saya ono waktu. Oh, 15 menit. 15 menit tanya jawab. Oh, 15 menit terus tanya jawab. Oke, kemudian langsung teman-teman, saya dari tadi ngomong yang serem-serem langsung kayak gini aja. Kalau nanti sudah menikah, ingat kata-kata ini. Ingat kalimat ini, kalimat atau kata? Kata-kata. Fisik apa? Fisik ini singkatan. Kalau Anda mau sakinah, mawaddah warahmah, tidak terjadi kiamat di dalam rumah tangga Anda, ingat fisik. Karena apa? 100% di dalam rumah tangga itu mesti ada konflik. Maksudnya tidak mungkin ada jaminan 100% nggak ada konflik. 100% mesti ada konflik. Karena rumah tangga yang sakinah bukan berarti nggak ada konflik, ya kan? Makanya teman-teman, fisik pertama Anda harus hadirkan pasangan itu bukan atasan bawahan, bukan ketua sama anggota, tapi jadi partner. Bayangkan saat Masya Allah Martinez, Inter Milan lagi juara, akan mengidolakan Inter Milan, Lukaku, sopun meneh lali. Yang paling enak itu Barcelona. Ya. Yang Lukaku itu sekarang. Barcelona itu penyerangnya ada 3 sekarang. Siapa? Tapi yang dulu saya seneng yang Eto'o. Yang dulu itu siapa? Messi, Xavi. Zaman pira enak sih. Siapa sebutin Mas? Ronaldinho malahan. Duh, ini subhanallah soleh banget ya, Masya Allah ya. Begadangnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Terlihat dari bajunya full heart, Masya Allah. Luar biasa ya. 1 Messi, 2 Suarez, 3 Neymar. Ini serius, partner luar biasa. Jadinya nggak lihat orangnya aja, operannya udah oke. Makanya pastikan setiap kegiatan suami atau istri itu didukung sama pasangannya. Harus jadi partner. Nek sudah nggak didukung, jangan langsung tabrak aja. Kecuali istri boleh nabrak atas larangan suami terkait masalah jangan ikut taklim misal, tapi dia nggak pernah ngajari pengajian sama sekali di rumah, gak ono ilmu sama sekali, wes terjangan budal neng teras dakwah dewi. Kecuali nggak boleh berangkat, mungkin agak jealous atau gimana, kamu tak ajarin kita Bulughul Maram secara sistematis, wah ye rapopo, agak tahu, wes gak gelem marai, gak untuk budal taklim, terjang mbak, terjang, langsung tutut ya, pesen ojol ya, ojol. Makanya P-nya adalah apa? Partner. Kata kuncinya apa? Saling dukung. Ingat, Anda ngomong oh saya partner, tapi gak saling dukung, itu bohong. Kedua, I-nya itu istri atau suami.
Nggak, maksudnya biar singkatannya gampang kan anu kan angel ya kan. Saya ambil I-nya aja, istri ini atau suami. Kita benar-benar bagaimana setelah menikah itu Masya Allah belajar pasca nikahnya, belajar hak dan kewajiban suami istrinya itu bareng-bareng agar tahu hak dan kewajibannya. Dan kalau baca buku langsung yang menjadi sini menjadi suami yang baik, sana menjadi istri yang baik. Ketiganya ini yang paling berat. Maha berat, sangat berat, luar biasa berat. S. Kalau nanti sudah berkeluarga itu S. Boloku, I love you lagi teko subhanallah. Jomutu gaya ra kenal. S itu adalah sahabat. Ciri khasnya apa? Curcol, bukan ngomong. Curcol itu koyo Afif sama Ken. Nun, sampai saya nggak bayangin kalau mereka nanti nikah itu seperti apa. Jangan. Enggak, gini loh. Menikahnya sama perempuan-perempuan, tapi pasti istrinya Afif akan jealous ya kan sama Ken. Ya apa nih ngomong karo Ken kok mesra banget ngomong karo aku rano waktu tuh. Astagfirullahaladzim. Nanti wis deloken terbukti. Saya bawa istri, Mbak. Saya pernah punya temen, sekarang tinggalnya di Kaliurang, namanya Mas Yudhistira. Jadi saat awal-awal nikah, 2 minggu pertama nikah, namanya aja semester 5 ketika itu, saya di seminggu pertama, di sebulan-bulan pertama itu, saya itu kangennya, malah kangen teman saya ini. Saya kembali ke kontrakan saya. Aku tak turu kontrakan sedino rong dino, rindu banget. Saya nggak bayangin beliau nge-MC bareng, luwe bareng, ya tuh, dari panitia bareng. Saya nggak tahu yang bareng-bareng lainnya. Insya Allah dia dakwahnya bareng-bareng ya, jalan bareng. Ya jadinya itu mesti ada kerinduan dan apalagi saat nanti ada komunikasi yang nggak baik sama istrinya dan yang dirindukan sama Afif pertama kali Ken. Kok gak iso ngalir kayak Ken gini ya misalnya. Bayang loh, itu nanti akan kita rasakan teman-teman. Wes, ini off the record ya, off the record. Ampun ya, makanya kalau yang mau jadi istrinya Afif Mbak, jadi harus perlu tingkat keimanan yang Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Ya aku mateni pasaran apa ngunggahnya pasaran gak paham. Masya Allah. Wes, tadi sampai mana? S. Curcol itu cirinya gini. Anda menjadi teman ngobrol yang paling asik di antara teman-teman yang lainnya. Dan nanti kalau ditanya, Bu, temennya siapa? Langsung jawabannya suami saya. Tapi kalau ditanya, Bu, temennya siapa? Si Husna. Karena kan Husna selalu beliin ciput aku, selalu beliin skincare aku. Masya Allah. Iki wis to gagal kita. Jadi suami gagal. Terus suami ditanya, temennya siapa Pak? Sahabatnya siapa? Istri saya. Iki wis mantap alias mantul ya. Tapi kalau jawabannya yo sahabatku Ken. Wah iki. Terus Ken ditanya sahabatmu siapa Ken? Afif. Jawabannya bukan istrinya. Iki remek jobon jero, serius. Masya Allah. Karena curcol itu ya kayak kawan kan. Makanya antum yang sudah nikah, istri itu akan mudah nyemes kita ketika dulu nek surok, nek kajian, nek halakoh nu diperjuangne, nek kon ngeterne aku tuku sayur alasane yo. Wes langsung tuh ada kerasa tuh sebelah sana dan wes toh terdengar tertawa. Kalau saya itu yang sering dicemesi ya itu pas ketika ada telepon dari panitia pengajian tuh saya kan iya Afan ahi toyib Masya Allah Robbuna Yusaina. Bojoku neng arah, neng aku dia emang gak diperhatekne. Wis toh, gelar apapun yang tersembat dari orang itu, kok ora berguna. Wis, gur kesete bojo, cuma itu aja. Saya cuma bilang. Karena apa? Barometer kita cuma khairukum li ahlikum. Barometer kebaikan kita saat kita baik sama pasangan kita. Wes tak bar niki habis ini tanya jawab. Berarti seono 3 kali tanda kiamat. Aman lah ya. Aman banget saya iso tidak ada nih. Tapi bukan diperpanjang-panjang. I-nya adalah ibu atau bapak. Dan ini sudah naik makom.
Lah naik makomnya gini. Tugas Anda bukan hanya kalau istri itu, istri sama suami cuma bagaimana saat berdua meningkatkan kapasitas takorubnya sama Allah. Tapi kalau sudah sebutannya ibu sama bapak, makomnya dinaikkan. Naikannya apa? Bersungguh-sungguh bersama pasangannya mewariskan kebaikan sampai anak cucu keturunan. Makanya nih Pak, ngapunten banget, dan calon bapak ngapunten banget. Nanti setelah menikah tolong hadiahkan kepada istri antum ikutan pelatihan pernikahan yang full 1 hari atau 2 hari. Full hadiahnya itu. Bahkan maharnya itu luar biasa. Serius harus ada ini. Karena nanti kapal karam sudah mulai Masya Allah oling-oling nih ya. Makanya ikut kajian berdua yang sistematis, misal ada sekolahnya Ustadz Cah, ayah, ibu dan lain sebagainya itu dilakukan barengan atau yang bareng. Kayak ini loh Pak, Bu, Masya Allah calon bapak, calon ibu. Kalau saya di kelas pasca nikah yang saya dampingi udah sampai 45 kota insya Allah, dan besok di Tabalong itu kabar-kabar 50 pasang, berarti 100 orang. 20 orang saja 10 pasang saya udah baper. 50 itu koyo opol. Karena di part itu Masya Allah ada bagian silakan bapak ibu makan bareng, saling suapan bareng. Ketika sudah makan pakai 3 jari ini tolong jangan dikobok Pak tangannya, langsung diserahkan ke ibu suruh dilat. Set. Itu harus dipraktekin. Karena sunnah ini sudah mulai ditinggalkan. Bahkan makan sisanya istri, sisanya suami, Masya Allah. Sisanya kiai, Masya Allah, Allah. Sisanya suami, rasudi sisamu. Antum Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita ini tanggung jawabnya berat, akhwat, Masya Allah. Ya, berkah kita juga wasilahnya harus dicari, Masya Allah. Jadi kalau ada sisa dari suami, langsung, Masya Allah. Suami udah kayak langsung, Masya Allah ya. Begitu juga istri lah ini, set dan ya. Tuh, baru bab makan aja, Masya Allah. Apalagi yang pas lampu dimatikan itu adalah, kalau udah kayak gitu saya nggak jadi cerita, astagfirullahaladzim. Karena ada yang shock ya. Belum cukup umur. Sebenarnya enggak jadi cerita. Dan ya saya selesaikan K-nya, ini K yang paling penting. Ingat, K ini harus dijaga konsistensinya, bahkan harus ada inovasi, harus ada improve. Waduh, opo gitu nih. K ini namanya kencan. Kalau sudah nikah jadwal kencan harus dibikin, disengaja. Sudah dibikin, Masya Allah. Segera dibikin ya. Minggu depan ke Turki, minggu depan lagi ke minggu depan ke Muslim United. Masya Allah ya. Bersama suami. Yusi ke Semarang sama udah lama. Ya pengennya seperti itu sih. Pengennya kemarin mendampingi dulu lomba mewarnai ya. Iya kan ada lomba mewarnai. Jadinya K-nya kencan. Dan kencan yang pertama, Mbak, ini yang teliti Mbak, catatan dicatat Mbak ya. Kalau pas ta'aruf udah deal, kemudian udah mau nikah itu kan ada di mediator, ada grup ta'aruf itu, Mas, aku udah ngelis 30 tempat makan untuk 3 bulan pertama. Ya kalau ya 3 bulan pertama berarti 12 minggu ya. 8 tambah 4 bener 12 tempat. Itu kalau awal-awal nggak digituin serius, wis mumet loh. Dari awal-awal nikah itu nggak ada. Pokoknya awal-awal nikah bro, serius. Piknik dibanyain, Masya Allah. Di situ terjadi banyak hal-hal yang bergizi. Tahajud bareng, tilawah bareng, mandi bareng, semuanya bareng. Masya Allah. Kan? Dan di sini Masya Allah, ayyuhal ikhwah yang manten sudah lama, Masya Allah. Kalau anda sudah lama banget tidak mandi bareng sama istri antum, bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Masya Allah. Anda berarti mengingkari nikmat yang sebenarnya dicari sama jomblo hari ini. Iya kan?
Oh ora, aku mau fokusku rono lho, ora nyindir kene blas. Makanya Masya Allah, itu saja teman-teman, kita masih ada 3. Tapi ingat tadi, salah satu tanda kiamat adalah kritisism. Jadi kalau ngeritik kan bagusnya tadi, saya merasa kayak gini, saya pengen bapak atau ibu kayak gini. Tapi jangan langsung, kalau kritisism tuh dasar tanah yos ireng, kayak kan nggak enak ini. Itu kan ireng ini kan sulit ngerubahnya kan. Mau pakai gamping, mau pakai apa susah. Atau dasar kemproh, ini kan ini kritisism ini. Dasar males, dasar pendek dan lain sebagainya. Awalnya yang paling repot nih dasar kampungan dan lain sebagainya. Itu yang sangat menyakitkan. Itu saja insya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, Bapak Ibu yang saya takdimi, harapannya ketika terjadi minimal tadi yang sudah kita bahas bareng, stadium konflik tadi, benar-benar kita harus ada formula ngobrol, menjeda kehidupan kita sebentar, dan jangan merasa kehidupan pernikahan kita baik-baik saja. Kalau baik-baik saja tidak ada evaluasi minimal 1 bulan sekali, jangan bilang Anda mengatakan wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad. Itu insyaallah kesimpulannya masih bersambung teman-teman, insyaallah kapan-kapan akan kita bahas. Tapi kalau pesan dari teman Anda yang namanya Yosi Al-Muzani yang banyak harus didoain, karena saya sangat lemah, sangat gak tahu apa-apa, gak bisa apa-apa, yang masih Allah titipkan skenarionya sendiri, ayo hapus kata lelah dalam menjemput pernikahan, mempersiapkan, hapus kata lelah. Dan bagi yang sudah menikah, walaupun bicara nikah ketika sudah nikah itu membosankan teman-teman, serius membosankan dan menyeramkan. Gak seasik saat jomblo itu. Tetap kita berbekal terus. Dan yang paling sulit adalah bagaimana seorang lelaki, seorang suami mencintai istrinya dengan gaya istrinya, dan seorang istri mencintai suami dengan gaya suaminya. Dan ini perlu pembelajaran luar biasa. Dan tadi stadium konflik yang sudah saya sampaikan, yuk bareng-bareng, mungkin nanti bisa dilihat reviewnya di YouTube-nya TD dan dipraktekkan sama istrinya, sama pasangannya, sama yang lainnya. Itu saja teman-teman, kita berdoa untuk kemaslahatan umat, kejayaan umat. Masya Allah, berdoa untuk diri kita sendiri. Yuk kita ngobrol sama Allah, minta sama Allah SWT. Kita istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil akhirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jangan cabut rasa merasa dosa di dalam diri hamba ya Allah. Rasa mendolimi diri kami sendiri ya Allah, jangan cabut itu. Tapi hadirkan bukan untuk putus asa ya Allah, tapi kami sadar ya Allah, kami harus bertobat kepadamu ya Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bidhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, maafin dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka ya Allah seperti mereka menyayangi kami. Dan ingatkan kami ya Allah, berapa ratus kali mereka memandikan kami, berapa ratus kali ya Allah mereka memandikan kami, dan belum tentu kami memandikan sekali di seumur hidup kami ya Allah, memandikan beliau-beliau, memandikan mereka ya Allah. Dan izinkan kami ya Allah mendampingi mereka ya Allah sampai saat ajalnya Engkau ambil ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Hari ini ya Allah, ku maafkan segala kesalahan parenting, kesalahan mendidik orang tua kami ya Allah. Dan semoga orang tua kami juga memaafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Dan kami pengen punya azam ya Allah dari generasi kami dan bawah-bawahnya nanti ya Allah menjadi generasi yang baik. Allahumma ansurna al-mujahidina fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma ansurna al-mujahidina fi wamina. Allahumma ansurna al-ikhwanana fi Irian Jaya ya Allah, fi Papua ya Allah. Allahumma ansurna al-ikhwanana fi Palestin, fi Uhyur, wa fi kulli makan wa kulli zaman ya Allah. Tolong saudara-saudara kami ya Allah. Minimal ya Allah, jangan kau cabut ya Allah. Jangan sampai ada di dalam hati hamba, ini bukan urusan saya, ini bukan urusan saya. Jangan cabut ya Allah rasa kepedulian kami ya Allah kepada mereka. Jangan cabut ya Allah, sekali lagi jangan cabut ya Allah. Sadarkan kami hanya hamba-Mu, kami penuh kelemahan. Dan ya Allah, izinkan kami ya Allah selalu minta Engkau temani, selalu minta pertolongan-Mu. Dan ya Allah, jatuh cintakan kami kepadamu sebelum kami jatuh cinta kepada yang lain. Ya Allah, jatuh cintakanlah kami kepadamu ya Allah sebelum kami jatuh cinta kepada yang lain. Jangan sampai kecintaan kami kepada selain Engkau ya Allah benar-benar mengalahkan kecintaan kami kepada Engkau ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Oke teman-teman, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.